Budidaya tanaman terong cukup lumayan untuk sayuran ataupun bisa juga dijual belikan. Tapi kalau untuk kali ini kita tanamnya dengan skala kecil saja di pinggiran sungai, cukuplah untuk kebutuhan sayuran sehari-hari. Kita akan bahas dari perawatan hingga pertumbuhannya saat ini, apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat terong yang ada di lahan pinggiran persawahan kali ini. Ikuti terus video kali ini, jangan lupa didukung terus channel Petani Cakep dengan cara di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani, jumpa lagi dengan Petani Cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan sore hari ini seperti biasa aktivitas di sawah. Untuk kali ini saya sedang melakukan peninjauan pada tanaman terong ya, yang mana tanaman yang ada di belakang saya kali ini kita ada lahan sempit pinggiran ya, dekat sungai. Kita manfaatkan, kita lakukan penanaman terong yang alhamdulillah kondisinya saat ini sudah segini pertumbuhannya, tinggal proses perawatan sampai pembuahan untuk sayur ya. Untuk sayuran sendiri kalau bisa panen banyak ya dijual, tapi ini kita tanamnya dengan skala kecil saja di lahan pinggiran sungai ya. Oke sahabat petani, untuk ulasan video tanaman terong kali ini kita akan bahas mulai dari awal penanaman hingga perawatan sampai saat ini. Ikuti terus video kali ini, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Oke, untuk video selengkapnya langsung saja kita simak video berikut ini. Terima kasih. Oke sahabat petani semua dimanapun berada, kali ini kita akan bahas seputar tanaman terong, yang mana tanaman terong kali ini kita tanamnya di lahan persawahan di pinggiran ya. Kita tanamnya skala kecil. Oke, untuk perawatan di awal untuk tanaman terong ini, sebelumnya kemarin itu tanamnya dengan pembibitan ya, dengan pembibitan untuk buah terong tersendiri yang kita proses, kita keringkan. Setelah itu kita tabur, kita semai ya, dan setelah tumbuh baru kita lakukan pindah tanam seperti tanaman padi. Untuk pemindahan tanam kita persiapkan lahan dengan itu ya, penyiangan ataupun pemrosesan supaya gembur untuk lahan yang akan kita tanami terong. Dan kondisi saat ini alhamdulillah sudah berbunga kondisi terong untuk bakal jangan ya, untuk sayuran. Ini perawatannya cukup mudah, tetap menggunakan pupuk kimia ya, urea ataupun dengan Bonska. Terus yang terpenting itu adalah yaitu pupuk kandang ya sahabat petani. Pupuk kandang itu sangat menyuburkan tanaman, khususnya tanaman terong ini yang kita letakkan di bawah pohon terong tersebut. Itu akan membantu proses penyerapan pada akar ke batang terong bisa lebih subur, dan pembuahannya pun juga akan lebih maksimal. Sedangkan untuk penanganan hama itu kita menggunakan sangkil. Biasanya untuk hama itu sering menyerang daun, terus hama ulat juga, terus menyerang bunga pada terong. Itu kita lakukan penyemprotan, tidak terlalu rutin ya, paling seminggu 2 kali itu kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida sangkil ya sahabat petani. Dan untuk kali ini ya, perawatannya cukup kita lakukan penyiraman, karena dengan musim kemarau untuk tanaman terong ini harus rutin dilakukan penyiraman ya sahabat petani, supaya proses pertumbuhannya itu lebih cepat, dan sampai pembuahan nanti
itu akan lebih memaksimalkan pada buahnya nanti. Jadi untuk tanaman terong ini sebenarnya lumayan untuk sayuran sendiri. Kalau skala besar tanamnya bisa dijual belikan, dan perawatannya juga itu sangat mudah sekali. Lebih sulit perawatan cabai daripada terong ya sahabat petani, karena kalau cabai itu banyak sekali hama ataupun penyakit jamur yang menyerang. Tapi kalau terong itu sebenarnya sangat mudah teratasi walaupun terserang hama ataupun jamur. Ini tinggal perawatan dasar saja untuk pemberian pupuk kandang, terus pembersihan gulma, penyiraman itu saja, dan penyemprotan sekali 2 kali dalam 1 minggu. Untuk pembuahan, penyemprotan pembuahan juga kalau sahabat petani pengen cepat berbuah, bisa dilakukan penyemprotan menggunakan Gandasil B untuk proses ataupun fokus pembuahan ataupun pembungaan ya pada tanaman terong tersendiri, itu juga lebih bagus. Tapi kalau untuk pencegahan hama, ulat ataupun yang lain itu harus secara rutin dilakukan penyemprotan ya di pagi hari, itu waktu yang tepat. Di sore hari juga bisa untuk pembasmian hama pada tanaman terong. Jadi tanaman terong ini cara tanamnya itu seperti tanaman cabai ya sahabat petani. Kita lakukan pembibitan di awal ya, dengan buahnya itu yang kita proses, kita keringkan seperti tanaman cabai juga gitu. Itu lakukan pemindahan tanam pada lahan yang sudah kita persiapkan. Biasanya untuk tanaman terong itu kita lakukan pindah tanam itu di saat sekitar 25 hari sampai 30 hari ya. Untuk dari penyemaian awal sampai pemindahan tanam itu segitu kiranya, itu sudah bisa dilakukan pindah tanam, dan alhamdulillah tidak akan mengalami stres pada tanaman, dan akarnya pun juga akan cepat menyatu dengan lahan yang sudah sebelumnya kita persiapkan untuk pemindahan tanam pada tanaman terong itu sendiri. Jadi seperti itu sahabat petani untuk pembahasan perawatan, mulai dari awal pembibitan, terus pemindahan, perawatan pembersihan gulma, penyemprotan, dan lain-lain. Pemupukan juga, untuk pemupukan itu cukup 1 kali ya sahabat petani, ataupun 2 kali juga lebih bagus sebenarnya. Yang penting tidak terlalu banyak, nanti bisa mengakibatkan overdosis. Jadi seperti itu ulasannya. Oke sahabat petani, mungkin untuk kali ini itu dulu, semoga bermanfaat untuk kita semua para petani dimanapun berada, khususnya petani terong. Jangan lupa dukung terus channel Petani Cakep dengan bantu subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video terbaru, uploadan terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.